Tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi hal yang sama-sama kita saling menguatkan untuk terus tidak bosan-bosannya diri kita terutama untuk dekat dengan Quran. Anak-anak kita juga kita dorong mereka supaya mencintai Quran. Istri kita juga kita pastikan dia tiap hari baca Quran. Diri kita juga menguatkan diri kita minimal dalam setiap pekan, dalam satu pekan itu ada 1 atau 2 hari kita sholat tahajud bersama dengan anak dan istri kita dengan membaca Quran yang kita hafal. Maka Bapak Ibu sekalian, yang pertama begini, Al-Quran itu pertama kali datang atau pertama kali hadir di muka bumi ini, itu telah menggemparkan dunia ini. Dan ketika Al-Quran itu datang dan turun, peradaban Islam pun itu dimulai saat itu. Maka baginda Nabi selama hampir usianya dari 40 tahun sampai usia 63 tahun bersama Quran, itu terjadi perubahan besar sampai sekarang. Maka Bapak Ibu sekalian, di antara peradaban itu adalah kalau saya sama panjenengan itu berbahasa Arab sampai sekarang, jadi zaman Nabi. Jadi kalau Nabi masih hidup sampai sekarang, kita berbahasa Arab dengan Nabi itu masih sama bahasa Arabnya. Kenapa bisa? Karena Al-Quran menjaga supaya bahasa itu tidak tergeser. Maka bahasa Arab itu menjadi bagus, menjadi baik, menjadi kemudian bisa dipelajari, itu karena datangnya Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk itu maka ketika kita ini mulai baca Quran, kita ini mulai mempelajari Quran, disitulah pertama kali kita akan menjadi orang yang tak pernah merasakan kecewa hidup di muka bumi. Yang bilang bukan saya, Quran yang bilang. Saya ulangi, ketika kita mulai, bukan dulu saya pernah baca Quran, dulu saya hafid Quran, dulu saya punya pesantren Al-Quran, dulu saya pernah jadi guru Quran, bukan. Tapi sekarang kalau kita putuskan, mulai sekarang kita putuskan untuk mengambil Quran sebagai lifestyle, cara hidup kita. Kita mulai baca Quran, karena kita mulai baca Quran, maka saat itu kalau cita-cita kita kayak begitu, maka kita telah menyusun, merencanakan cita-cita yang tidak akan pernah rugi. Quran bilang innal ladzina yatluna kitaballah. Bahasanya sederhana nih. Ini kalau Bapak Ibu yang pernah belajar bahasa Arab pasti ngerti. Di ayat itu pakai yatluna kitaballah. Padahal bahasa Arab untuk bilang baca itu tidak hanya turuan ya, tapi tilawah. Tetapi Allah memadukan kata-kata innal ladzina yatluna kitaballah. Fi'ilnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Artinya berlakunya sekarang dan akan datang. Jadi kalau panjenengan cita-citakan anak ini jadi tentara, bisa kecewa bisa enggak? Kalau cita-citanya jadi profesor kayak ketua yayasan kita, bisa kecewa bisa enggak sebagai orang tua maksudnya? Kalau dicita-citakan jadi dokter juga sama, bisa kecewa bisa enggak? Tapi kalau kita pasang cita-cita jadi penghafal Quran, tidak akan pernah kecewa. Karena tutupan ayatnya tijaratan lan tabura. Lan harus nasbi, tapi lan itu adalah huruf nafi untuk menyatakan bahwa tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Itu akan pernah. Jadi sekali kita lihatkan anak-anak ini jadi penghafal Quran atau membaca Quran dengan baik, maka saat itu kita telah punya cita-cita yang tidak pernah akan merugi. Jadi dokter baik, profesor baik. Bahkan kalau saya mau cerita sedikit, ya mudah-mudahan ini nggak sombong ya, tapi ya sombong juga kok. Saya ini kuliahnya S1 matematika, S2 matematika, sekarang lagi S3 juga matematika kuliahnya. Tapi saya kepingin supaya Quran itu jangan sampai lepas. Maka ketika masuk kuliah itu saya ngapal Quran. Kemudian saya ke Madinah ngambil sana. Kenapa itu saya lakukan? Karena saya dengar dari guru saya, Allahumma yarham. Sekarang orang Bojonegoro, boleh bilang ke sini,
ketika saya akan kuliah S2 di Jogja, Irfan, ya, apapun yang engkau capai dalam hidupmu, sampai nanti engkau mencapai paling tertinggi, kalau polisi, tentara, tinggi jenderal, kan? Kalau PNS, pangkat tertinggi dirjen. Karena kalau di negeri nggak mungkin, menteri itu mengerti kan? Paling tinggi dirjen. Kalau engkau masuk dari level, tapi ingat, semua orang yang punya Quran dalam dirinya, ketika dia jadi apa saja, maka pasti Allah tolong dia. Kenapa? Karena dia membawa kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang begini, tadi kan Quran itu kalau kita mulai, kita tidak akan rugi kalau kita punya cita-cita yang begitu. Maka kalau kita doa ya, doa, ada doa yang disebut dengan nama doa sapu jagat. Hafal itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau orang minta ke Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah itu berapa kebaikan? 1, 2, atau 3? Mufrad, musanna, apa jamak? Mufrad. 1 sih. Kalau orang minta ke Allah, tapi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia minta ke Allah atas dunianya, atas kebaikan. Allah ada 1 kebaikan. 1 kebaikan itu cukup bagi dia untuk hidup di dunia ini. Tapi kalau Anda baca Quran, Anda baca Quran, 1 huruf itu berapa balasannya? 1 huruf. Berapa? 10 kebaikan. 10 hasanah. Maka tidak salah kalau ada Nabi bilang begini, ada Nabi bilang begini. Kalau orang itu habiskan waktunya untuk Quran, orang itu dia baca Quran sampai dia lupa berdoa ke Allah, sampai dia lupa minta ke Allah, maka Allah akan kasih dia lebih mulia, lebih baik dari orang yang suka minta-minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena 1 huruf Allah balas dengan 10 kebaikan, lebih banyak. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, untuk itu anak-anak kita ini yang kita didik dengan Quran ini, nanti di akhirat kita akan menimba daripada kebahagiaan karena Quran itu. Maka saya sering bilang, kita semua yang punya anak ini gak apa-apa, kita cita-citakan jadi apa saja, tapi jangan sampai dia tak bisa baca Al-Quran, jangan sampai dia tak bisa hafal Quran. Nah, kita semua nih Bapak Ibu, ini perlu belajar di Ustadz Khairuddin. Ustadz Khairuddin, anak perempuannya yang sekarang lagi mondok di Salon SMP Lintas Polisi, itu SD sudah hafal 30 juz. Dan mungkin saya pernah dengar hafalannya. SD lulus masuk SMP hafal Quran 30 juz. Mungkin hafalan. Dan sudah simaan 30 juz. Nah ini kita perlu belajar dari beliau ini, supaya anak-anak kita ini, karena anak-anak kita ini kan zaman sekarang ya handphone segala macam itu cukup habit mereka sekarang kan kayak begitu ya, kebiasaannya pakai handphone dan seterusnya. Nah kita sebagai orang tua juga harus menjaga ini, jangan sampai anak kita dengan handphone kelamaan sehingga dia lebih nyaman dengan handphone ketimbang bercakap-cakap dengan ibu bapaknya. Dia sama handphone dirindukan, pulang sekolah masuk rumah ke rumah, bapaknya gak dicari, yang dicari handphonenya. Pas bangun tidur, yang dicari bukan mana umi, mana abahnya, tapi yang dicari mana handphonenya. Nah kita udah kalah sama handphone, ya kan berarti? Nah jangan sampai seperti itu, sehingga anak-anak kita itu merindukan kita, mencintai kita. Karena kalau anak kita sudah gak rindu dan mencintai kita, nanti dia jadikan handphone sebagai lifestyle dia, sebagai contoh dia. Yang dia lihat di handphone itulah yang dia contohi. Kenapa? Karena dari handphone itulah dia belajar banyak hal, dari handphone itulah kemudian dia melihat banyak hal. Akibatnya cara pandangnya, cara hidupnya ikut apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, sehingga anak-anak kita jauh dari Al-Quran itu sendiri. Sehingga handphone itu memang dia perlu mengenal, karena itu zamannya sekarang ada handphone, tetapi jangan sampai handphone itu kemudian merusak tatanan diri anak-anak kita.
Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu yang di rumah, ini saya kepala ibu-ibu, sekarang bapak-bapak. Anak-anak ini, anak-anak kita semua, termasuk anak saya juga, ibu itu sangat berperan besar terhadap pembentukan akhlaknya. Sehingga ibu-ibu jangan sampai terlalu kelihatan melihat handphone di hadapan anak-anak. Saya ulangi, ibu-ibu jangan sampai terlalu kelihatan melihat handphone di hadapan anak-anak. Sehingga mau bikin masak, mau ngasih makan, mau tidur, ya, bangun tidur itu. Jadi kelihatan totally hidupnya bersama handphone. Kenapa begitu? Kalau anak-anak kita sekarang cinta pada handphone itu kuat, itu bisa jadi karena dia meniru ibu. Nah, sekarang bapak-bapak, jangan sampai tidak ada satu pekan pun kita tidak minimal membaca Al-Fatihah bersama keluarga. Minimal. Jangan sampai kita sibuk kerja siang malam besok mati. Istri kita tak kita tinggalkan Tuhan yang baik. Anak kita tak kita tinggalkan pendidikan yang baik. Akibatnya jadi musibah kita di akhirat. Maka walaupun kita sibuk kerja siang malam untuk mencukupi kebutuhan rumah kita, jangan sampai tidak ada satu pekan pun waktu kita bersama dengan keluarga minimal baca Fatihah. Fatihah itu berapa ayat? 7 ayat. Bacanya berapa lama? 1 menit. Wah, minimal kalau gitu mau pergi kantor, sini kumpul Al-Fatihah. Minimal. Paling top ya kalau bisa sholat berjamaah tahajud yang imami bapaknya di belakang anak dan istrinya. Nah, membangun keluarga seperti ini itulah yang dibangun baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah panjenengan pernah mendengar ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai kakimu bengkak-bengkak?" Itu maknanya apa? Mukhalafahnya. Di balik itu berarti Sayyidatina Aisyah melihat dan menyaksikan baginda Nabi itu sholat, ya kan? Jadinya Nabi itu mendidik keluarga di malam hari. Beliau bangun di sholat, sehingga Nabi kadang-kadang ketika sholat kakinya itu menyentuh kaki Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Inilah jadi istilah para ulama. Apakah istri dan suami bersentuhan itu membatalkan sholat ketika wudhu? Apakah kalau sudah wudhu, laki perempuan membatalkan sholat? Kenapa? Karena ada riwayat Nabi ketika sholat kakinya menyentuh kaki Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk itu jangan sampai rumah kita kosong dari Al-Quran. Jangan sampai rumah kita kehilangan Al-Quran. Jangan sampai tak mengisi rumah kita dengan Al-Quran. Ya. Sekarang Alhamdulillah saya kebetulan juga setiap hari dan sering melihat perkembangan hafalan anak-anak di SMP IT Salman Al-Farisi. Anak-anak kita ini kalau Bapak Ibu belum punya rencana terbaik untuk pendidikan Qurannya dan ingin merencanakan pendidikan terbaik kepada Al-Qurannya, sekarang itu di SMP IT Salman Al-Farisi, dan saya juga sendiri melihat bagaimana para ustadz-ustadznya kemudian melaporkan perkembangan tiap pekan dalam hafalannya, bagaimana mereka membuat aturan-aturan agar anak-anak yang tak sampai daripada target setiap pekannya itu supaya bisa melakukan perbaikan, supaya dia tidak terlambat setiap pekannya. Maka saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, kalaulah kita memang cinta pada Quran, kalaulah memang kita belum punya rekomendasi di mana akan melanjutkan Quran mereka ini, karena sekarang mereka sudah selesai membaca Quran dengan baik dan kita ingin melanjutkan pendidikan Qurannya dan belum punya cita-cita akan dikemanakan anak-anak ini dalam masa misi menciptakan generasi Quran, monggo silakan bergabunglah bersama SMP IT Salman Al-Farisi. Mudah-mudahan di tempat itu panjenengan sekarang melihat mereka sudah menjadi orang yang taksi membaguskan bacaan Quran. Nanti mereka bersudah lagi di takhid orang yang menghafal
Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia kita untuk terus bisa menikmati anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, anak-anak kita yang cinta terhadap Quran, dan anak-anak kita nanti ketika keadaan tak lagi mengenakkan, yakni di akhirat, di saat kita semua tak bisa minta tolong, tak bisa minta perlindungan, kita semua tak bisa hidup di tempat yang mana saja tak menjadi bermasalah saat itu, karena saat itu hanya akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu pertolongan yang Allah kasih, yakni pertolongan yang diberikan kepada anak-anak yang menghafal Al-Quran. Mereka akan diberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan kita sebelum mati ada satu nama di situ. Saya ulangi, kita sebelum Allah panggil di dunia ini, kita telah merencanakan ada generasi kita yang menghafal Al-Quran 30 juz, sehingga nanti ada kepastian nanti kita di akhirat akan dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbab anak kita yang kita susah payah membesarkannya, susah payah membiayainya untuk menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah izinkan niat baik kita semua, Allah takdirkan kita di tempat yang lebih baik. Hari ini kita ketemu di tempat ini dalam rangka tahsin Al-Quran, tapi insya Allah nanti ketika kita semua istiqomah dengan Quran, kita akan ketemu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum jami'an. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.